Shalom, salam kebenaran dalam kasih Kristus. Bersama saya Parulian Hutauruk. Saya mau membagi satu pengalaman di tahun 2011 ketika saya memimpin satu ibadah dalam persekutuan, di mana saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang pertama, yang berbunyi demikian: Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ketika saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, saya memberikan kesempatan bagi anggota persekutuan yang pada saat itu yang hadir, dan saya memberikan kesempatan untuk men-sharingkan atau bertanya tentang kebenaran firman Tuhan ini. Dan ada beberapa poin yang memang saya singgung pada saat itu, bahwa saya katakan tidak semua roh itu berasal daripada Allah. Nah, sehingga ada seorang ibu bertanya kepada saya, "Bapak, menurut Bapak, kira-kira apakah karunia yang saya miliki ini berasal dari Tuhan atau tidak? Karena saya bisa mengusir setan, saya bisa menyembuhkan orang sakit, saya memiliki karunia penglihatan dan sebagainya." Karena ketika saya bertanya kepada pendeta saya dan saya mengatakan hal ini, pendeta saya mengatakan, "Haleluya, puji Tuhan Ibu. Ibu memiliki karunia yang Tuhan kasih kepada Ibu." Nah, ketika dia bertanya kepada saya, apakah karunia ini berasal daripada Tuhan? Satu pertanyaan yang saya tanyakan lagi ke Ibu ini adalah, apakah Ibu sudah dilayani secara pribadi? Apakah Ibu sudah didoakan, terutama doa pemutusan, terhadap kuasa-kuasa gelap yang pernah kita percaya, yang pernah kita pakai, mungkin pernah pergi ke dukun, pakai jimat dan lain sebagainya? Atau orang tua kita, kakek nenek kita terlibat dengan kuasa gelap? Kalau mereka terlibat dengan kuasa gelap, kutuknya kemungkinan besar juga bisa mengutuki hidup kita. Kalau hal-hal ini belum pernah didoakan, minta maaf Ibu, saya belum bisa mengatakan karunia itu dari Tuhan. Tetapi ketika Ibu sudah melakukan hal ini, saya mungkin bisa mengatakan itu karunia dari Tuhan. Dan tetapi itu tetap harus diuji. Nah, kemudian saya berikan kesempatan bagi Ibu ini, kalau memang berkenan kita akan uji. Besok kita berdoa pemutusan. Puji Tuhan, besoknya ketika berdoa, sebelum berdoa pemutusan, saya bertanya kepada Ibu ini, "Ibu, saya mau bertanya, tanda kutip, kira-kira karunia yang Ibu miliki ini kapan Ibu mulai dapat?" Kemudian Ibu ini mulai bercerita ketika waktu masih nona atau sebelum menikah, kakeknya adalah salah satu tokoh agama yang memiliki kemampuan supranatural atau memiliki ilmu yang tinggi. Nah, sehingga sebelum kakeknya meninggal, semua cucu dikumpulkan termasuk Ibu ini. Kemudian dikumpulkan, saya lupa kalau tidak salah di kertas atau di daun. Kemudian dipanggil satu-satu, dicatat nama cucu yang pertama terbakar, selanjutnya terbakar. Ketika giliran Ibu ini ditulis namanya, tidak terbakar. Nah, sehingga kakeknya merasa lega bahwa ilmunya diturunkan kepada Ibu ini. 1 minggu berikutnya kakeknya meninggal. Ketika kakeknya meninggal, dia melihat jasad kakeknya, dan tidak jauh berdiri dari jasad kakeknya keluar asap dari mulut kakeknya. Ibu ini kalau tidak salah menyebutkan ada 3 warna asap yang keluar dari mulut kakeknya, dan asap ini masuk ke mulut Ibu ini. Nah, setelah itu Ibu ini bisa melakukan semua praktek-praktek perdukunan, bisa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan lain sebagainya. Nah, ketika dia menikah dengan orang Kristen, dibawa di gereja, diberkati, kuasa ini tetap dia bawa. Kemudian dia sharing kepada pendeta dan mengatakan, "Saya punya karunia ini, saya bisa ini. Menurut Pak Pendeta, kira-kira karunia ini dari Tuhan atau bukan?" Dan pendeta bilang, "Haleluya, puji Tuhan Ibu. Tuhan kasih Ibu karunia. Karena tidak semua orang memiliki kemampuan seperti Ibu." Nah, ketika saya mendengar hal ini, jelas
bahwa karunia ini bukan dari Tuhan. Sehingga saya berdoa pemutusan dan saya jelaskan kepada ibu ini. Sorenya dia telepon saya setelah kami pelayanan dari jam 10 pagi sampai jam 12. Sorenya sekitar jam 5. Ibu ini telepon saya. Bapak, saya mau tanya. Kenapa ibu? Karena ada orang yang telepon ini di luar dari Jayapura, telepon bertanya seperti ini. Dia sakit dan biasanya ketika orang ini telepon dari jarak jauh, ya, saya bisa menerawang, saya bisa melihat apa sakitnya, dan saya biasanya memberikan obat, dan itu pun saya doakan dari jarak jauh. Nanti saya suruh ambil air, ambil daun dan sebagainya, nanti saya doakan dari jarak jauh. Kok tiba-tiba sekarang tidak bisa? Sehingga saya jelaskan kepada ibu ini, dan saya katakan bahwa ibu, sebenarnya karunia yang ibu katakan itu dari Tuhan, itu bukan dari Tuhan. Jelas itu dari setan. Jadi bagaimana Bapak? Saya sarankan kepada ibu itu, mari ketika ada orang yang sakit, doakan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, melalui kesaksian ini saya ingin memberikan satu gambaran kepada kita sebagai orang-orang percaya. Hati-hati terhadap orang-orang percaya atau hamba Tuhan yang tanda kutip yang katanya memiliki karunia. Harus diuji, karena firman Tuhan mengatakan, ujilah setiap roh, karena tidak setiap roh berasal dari Tuhan. Ibu ini ketika masih tanda kutip memiliki karunia ini, dia dipakai oleh gerejanya luar biasa, melayani ke sana ke sini, berdoa untuk orang sakit, tanpa orang sadari bahwa bukan berkat yang diberikan oleh ibu ini, kutuk kepada orang yang didoakan. Kenapa? Karena ketika orang didoakan, sebenarnya ibu ini berdoa dengan kuasa setan, bukan dengan kuasa Tuhan. Nah, ini yang perlu kita pahami. Mari berhati-hati. Mari kita menguji setiap karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Biarlah ini boleh memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.